Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi bab pertama dalam pelajaran ekonomi di kelas 10. Materinya yaitu tentang bab konsep ilmu ekonomi. Nah, akan ada materi apa aja sih yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Kita langsung lanjut saja ya. Jadi, pertemuan kali ini akan ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang ilmu ekonomi. Yang kedua tentang motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Yang ketiga tentang masalah utama ekonomi. Dan yang keempat tentang macam-macam kebutuhan. Kita langsung aja masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang ilmu ekonomi. Nah, jadi kalian tahu nggak sih apa itu ekonomi? Pasti sebelumnya sering dengarkan tentang kata ekonomi. Mungkin kalau misalnya mendengar kata ekonomi itu identik dengan uang. Tapi ternyata ekonomi itu tidak sesempit itu. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari ekonomi. Nah, kita harus tahu dulu ekonomi itu apa sih kata yang sebenarnya. Jadi, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomi. Nah, oikonomi ini berasal dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Nah, jadi ekonomi ini memiliki dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, ekonomi adalah aturan rumah tangga. Sedangkan dalam arti luas adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari ekonomi? Jadi, tujuan dari kita mempelajari ilmu ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan agar tercapainya kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan-kegiatan dalam ekonomi. Kegiatan dalam ekonomi yang pertama adalah produksi, kemudian distribusi, dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Nah, kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Jadi, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut sebagai seorang distributor. Nah, kegiatan terakhir dalam kegiatan ekonomi ialah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ialah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan atau jasa. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi biasa juga disebut sebagai seorang konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Nah, apa sih itu motif? Jadi, motif itu adalah alasan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi dalam melakukan sesuatu itu pasti ada dorongannya ya. Jadi, ada alasan kenapa sih kita melakukan hal tersebut. Nah, alasan atau dorongan itu juga disebut sebagai sebuah motif. Nah, motif ini ada dua, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Kalau motif ekonomi terdiri dari keinginan memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Sedangkan motif non-ekonomi adalah motif yang dilandasi ketulusan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, selanjutnya adalah prinsip. Prinsip ialah dasar atau asas seseorang dalam melakukan tindakan. Yang mana prinsip dari ekonomi itu adalah berbunyi memperoleh hasil maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Nah, dan yang terakhir adalah tindakan. Tindakan itu ialah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, selanjutnya kita ambil contoh. Misalkan kalian ini berkeinginan untuk berjualan. Pertanyaan pertama, mengapa Anda ingin berjualan? Maka jawabannya itu adalah karena ingin memperoleh keuntungan. Nah, ini yang dimaksud sebagai suatu motif atau yang disebut juga dengan alasan. Kemudian, bagaimana agar Anda memperoleh keuntungan? Jawabannya yaitu dengan menerapkan prinsip ekonomi yang berbunyi memperoleh keuntungan maksimal dengan pengorbanan minimal. Nah, ini adalah
yang dimaksud sebagai sebuah prinsip. Nah, kemudian untuk contoh tindakan, misalnya grosir A menjual satu lusin seharga 25.000, sedangkan grosir B seharga 15.000. Di mana Anda akan memutuskan untuk membeli? Nah, sesuai dengan prinsip ekonomi yang berbunyi memperoleh keuntungan maksimal dengan pengorbanan minimal, maka saya akan membeli di grosir B. Nah, inilah yang dimaksud dengan suatu tindakan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi tentang masalah utama dalam ekonomi. Nah, masalah utama dalam ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, sehingga ini menimbulkan masalah ekonomi. Jadi, kalau ditanya masalah ekonomi, itu apa sih? Yaitu adalah kelangkaan. Nah, penyebab dari kelangkaan ini ada beberapa. Yang pertama adalah keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan manusia. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Yang keempat, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Yang kelima adalah bencana alam. Yang keenam adalah perbedaan letak geografis. Yang ketujuh adalah pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Yang kedelapan adalah kemampuan untuk memproduksi itu rendah. Dan yang kesembilan adalah perkembangan teknologi itu berjalan secara lambat. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa itu kelangkaan dan apa saja penyebabnya, di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama, yaitu membuat skala prioritas kebutuhan. Kemudian yang kedua, menentukan sumber daya alternatif. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi. Dan yang terakhir adalah melakukan daur ulang atau melakukan pemanfaatan kembali. Nah, agar kita bisa menyusun berbagai macam kebutuhan yang banyak, kita harus bisa membagi dan mengelompokkan kebutuhannya. Yaitu dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini sifatnya adalah pelengkap. Jadi setelah kebutuhan primer terpenuhi, barulah kita bisa menggunakan kebutuhan sekunder. Contohnya adalah handphone, televisi, dan lainnya. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Nah, kalau kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya adalah mobil mewah, pesawat, perhiasan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Nah, kalau kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya, seperti makanan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita. Contohnya adalah pendidikan dan liburan. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan menurut subjeknya. Dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kalau kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan oleh orang lain, seperti stetoskop yang dibutuhkan oleh dokter, pensil dan buku yang dibutuhkan oleh seorang siswa. Sedangkan kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang digunakan oleh banyak orang, seperti puskesmas, jalan raya, dan juga sekolah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini dalam mata pelajaran ekonomi. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.